Halo sahabat dan kerabat, di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sehat. Saya Fredrik Makitan, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Sahabat, pada hari ini, pada edisi hari ini 1 Juni 2022, saya akan mengangkat satu cerita. Topiknya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Nah, sesuai dengan konten yang sesungguhnya acara ini, yaitu kita merenungkan perkataan-perkataan Yesus. Jadi, kontemplasi perkataan Yesus. Maka yang saya pilihkan adalah beberapa perkataan yang keluar dari mulut Yesus sendiri di dalam cerita ini yang akan menjadi fokus dari perenungan kita atau pembahasan kita pada hari ini. Nah, untuk itu dasarnya saya ambil dari satu cerita yang ditulis, memang cerita ini ditulis atau dilaporkan oleh 3 penulis kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi yang akan saya ambil hanya cerita yang sedikit lebih singkat yang disampaikan atau dituliskan oleh Matius, salah satu dari murid Yesus pada waktu itu 2000 tahun yang lampau. Nah, saya bacakan dari Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Demikian. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Nah, sahabat, jadi ada 2 perkataan Yesus yang mau diangkat di sini. Yang pertama, Yesus berkata kepada orang yang sakit lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu telah diampuni." Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Nah, ini 2 perkataan Yesus. Agak menarik apa yang kita lihat atau apa yang kita tahu perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Nah, jadi kisahnya itu secara singkat begini. Jadi kalau kita masih ingat pada minggu yang lalu, dalam edisi yang lalu, ada cerita tentang yang kita bahas, yaitu tentang Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Masih di kota Kapernaum atau di salah satu tempat di Galilea. Nah, setelah peristiwa itu, Yesus kembali berjalan lagi kemana-mana ke kota-kota dan ke desa-desa, masih di Galilea, di provinsi Galilea. Nah, dalam peristiwa ini, Yesus telah pulang dari satu tempat. Jadi, Yesus naik perahu, menyeberang, dan sampai ke kota Kapernaum yang disebut sebagai kotanya. Nah, di Kapernaum inilah di situ ada rumah Maria ibu Yesus. Jadi tentu ada rumah Yesus di situ. Nah, Yesus tiba di Kapernaum, di pantai Kapernaum. Kok dengan cepat begitu banyak orang datang dan mencari dia? Ini sudah merupakan hal yang biasa. Di mana saja Yesus pergi, banyak orang mengikutinya dan berusaha menemui dia, mendengarkan pengajarannya, membawa orang-orang sakit untuk disembuhkan, orang-orang yang dirasuk setan untuk dilepaskan. Ya, itu hal yang terus-menerus terjadi sebagaimana biasa. Jadi, entah dari mana orang-orang ini, mungkin mereka sudah tahu sebelum Yesus kembali
dari seberang dan sampai ke Kapernaum, atau baru pada saat itu dari mulut ke mulut dengan cepat. Karena ini juga kota kecil kalau dalam ukuran kita. Nah, yang lebih heran lagi bahwa ini orang-orang ini bukan datang hanya dari orang-orang Kapernaum, tapi dari tempat-tempat lain, bahkan dari selatan Israel, yaitu dari Yudea, bahkan dari ibu kota Israel, Yerusalem. Nah, itu kan jaraknya jauh itu. Orang bisa membutuhkan waktu paling cepat 3-4 hari, bahkan ada yang sampai 1 minggu untuk perjalanan dari utara ke selatan atau sebaliknya dari selatan ke utara. Nah, orang sudah berkumpul dan ada kesan yang kuat bahwa mereka sudah datang berkumpul di rumah Maria, ibu Yesus. Jadi di rumah Yesus sendiri. Nah, disitulah diceritakan oleh Matius, tidak menceritakan, tetapi yang menceritakan lebih jelas itu adalah Markus dan Lukas. Ada 4 orang, ya orang karena saking begitu banyak orangnya, sulit untuk orang bergerak berjalan di daerah atau di sekitar rumah Ibu Maria atau di rumah yang Yesus ada di situ. Jadi tiba-tiba datang ada 4 orang mengusung 1 orang sakit lumpuh. Dan tidak ada jalan keluar bagaimana caranya bisa membawa orang ini di hadapan Yesus. Mereka memanjat naik ke atas atap rumah. Mereka berusaha dengan hati-hati membongkar atap rumah. Dan menurunkan orang ini dalam tilamnya. Diturunkan di depan Yesus. Nah, itu hal yang pasti sangat mencengangkan. Tapi kita tidak membahas cerita ini terlalu detail. Tapi kita akan kembali lagi kepada apa yang terjadi setelah itu. Nah, disitulah Yesus melihat orang yang sakit lumpuh ini. Tidak diceritakan ini orang sakit lumpuh ini karena apa. Ya mungkin saja stroke atau sebab-sebab lain. Dan kita juga tidak tahu sudah berapa lama orang ini sakit lumpuh sehingga memang mau tidak mau harus ditolong. Kita juga tidak tahu bahwa orang-orang yang menolong dia, ada 4 orang ini, adalah anggota keluarganya atau teman-temannya, kita tidak tahu. Yang jelas ada 4 orang membawa dia dengan upaya yang begitu sungguh-sungguh, yang penting bisa membawa di hadapan Yesus. Nah, setelah Yesus melihat semua ini, maka dia langsung saja, tidak ada di situ diceritakan tentang mereka memohon supaya Yesus sembuhkan. Tetapi dengan perbuatan mereka semacam itu, dengan bagaimana mereka berupaya membawa orang ini entah dari jarak yang berapa jauh kita tidak tahu. Sampai bisa menurunkan dari atas atap rumah. Itu semua sudah merupakan satu paket yang Yesus melihatnya, membacanya sebagai satu permohonan yang luar biasa kepada Tuhan. Habis-habisan mereka berupaya. Karena mereka percaya hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Nah, sampai di situ. Tapi yang akan menarik perhatian kita di sini, bahwa Yesus ya tidak, pada umumnya kita mungkin berpikir ya kalau ada orang sakit datang ya tanya sakit apa ini, sudah berapa lama, kenapa kamu lumpuh dan macam-macam. Enggak, Yesus sudah tahu semuanya, dia sudah melihat semuanya itu dan dia mengerti semuanya. Jadi yang mengherankan di sini adalah Yesus mulai menyembuhkan orang ini, tapi bukan dengan memberi perhatian kepada sakitnya, melainkan memberi perhatian kepada satu persoalan yang sangat penting. Dan Yesus langsung mengatakan, apa itu tadi dikatakan, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalimat ini menunjukkan bahwa kok Yesus bisa melihat orang ini dan melihatnya sebagai anaknya. Percayalah hai anakku. Wah, ini luar biasa ya. Kita bisa mengerti. Ini satu gambaran tentang apa yang ada di dalam hati Yesus. Orang ini yang mungkin tidak dipedulikan oleh orang-orang lain ya, dan sudah tidak ada harapan untuk hidup, mungkin hanya menunggu waktunya dia akan meninggal dan sebagainya. Bermacam-macam dugaan bisa ada dalam pikiran kita. Tapi terhadap orang yang semacam ini Yesus katakan, hai anakku. Lalu yang kedua, dosamu sudah diampuni. Loh, apa hubungannya? Apakah mereka datang dengan harapan untuk diampuni dosa? Rasanya kok tidak kalau dilihat dari cerita ini. Mereka datang sudah pasti untuk disembuhkan. Minta permohonan, memohon supaya Yesus menyembuhkan. Tapi yang Yesus katakan lebih dahulu adalah
dosamu sudah diampuni. Nah, ini sangat mengejutkan. Sangat-sangat mengejutkan. Setelah itu baru kemudian dalam cerita itu orang-orang atau para ahli Taurat, orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang juga ada di situ, mereka merasa terganggu dengan kata-kata Yesus ini. Kok Yesus mengampuni dosa orang ini? Lalu apa yang terjadi dalam hati mereka diketahui oleh Yesus tentunya. Nah, lewat itu setelah itu baru Yesus mulai berkata kepada orang ini. Yesus katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Sembuh. Jadi Yesus menyembuhkan dia setelah mengampuni dosa. Nah, sekarang kita melihat apa hubungannya ini. Tentu saja kita bisa berpikir begini. Kalau Yesus sendiri mulai dengan mengampuni dosa, artinya ya tentu kita berpikir begitu, ada hubungan antara penyakit ini dengan dosanya. Nah, dosanya apa? Kita tidak tahu, tapi Yesus pasti langsung tahu. Jadi Yesus melihat di sini bahwa orang ini disembuhkan harus dimulai dengan penyembuhan jiwanya. Barangkali ada kaitan yang sangat erat antara keadaan jiwa orang ini yang sakit dengan tubuhnya yang sakit sehingga lumpuh entah sudah berapa lama. Dan Yesus melihat ini. Artinya juga di sini bahwa Yesus melihat bahwa penyakit-penyakit dan penyembuhan penyakit-penyakit tidak lebih secara fisik, ya secara jasmani, tidak lebih penting dari satu penyembuhan jiwa. Jadi Yesus mau katakan kepada orang ini sebenarnya bahwa kamu ini lebih penting penyembuhan jiwamu. Lebih penting kamu mengalami pengampunan dosa. Sedangkan penyembuhan jasmani adalah hal yang mudah, hal yang gampang. Tapi kamu harus sangat membutuhkan pengampunan dosa. Memang cerita ini sangat-sangat singkat ya, tapi bagi kita yang membacanya berulang-ulang tidak terlalu sulit untuk kita memahami persoalan ini. Jadi, artinya bahwa Yesus mau menunjukkan di sini bahwa pengampunan dosa itu jauh lebih penting. Nah, begini sahabat-sahabat. Jadi kita ini punya fisik ya, kehidupan kita ini ada kehidupan jasmani ya, fisik, ada kehidupan secara psikologis, jiwa kita. Tapi ada juga yang lebih dalam yaitu roh yang membuat kita ini dapat berpikir, mengambil keputusan dan segala sesuatu. Kita dipimpin oleh bagaimana kita berpikir atau dipimpin oleh pikiran kita. Nah, karena kita ini terdiri dari nomor satu adalah jasmani kita, maka jasmani ini yang bisa kita pegang, kita bisa lihat, kita bisa rasakan secara fisik. Maka inilah yang seakan-akan mendominasi pemikiran kita sehingga kita selalu berpikir yang terpenting itu adalah fisik, jasmani. Kalau saya sakit ya, tentu saja yang saya rasakan duluan bukan roh saya atau jiwa. Ya, yang saya rasakan duluan adalah tubuh saya yang tidak bisa bergerak, apalagi seperti orang ini yang lumpuh. Jadi itu yang akan mendominasi pemikiran kita. Tapi kita kadang-kadang mungkin kurang sadar bahwa sebenarnya jiwa kita ini juga merana. Yang tidak secara langsung kita rasakan ada sakit. Jadi apa yang tidak benar, yang tidak aman di dalam jiwa kita biasanya tidak langsung merasakan dibanding dengan fisik kita. Nah, tapi ada yang lebih penting, bahwa yang paling gampang terlupakan sebenarnya adalah roh kita yang selalu ingin menyatu dengan Allah Sang Pencipta. Karena Allah menciptakan kita dalam 3 dimensi ini ya, dimensi roh, dimensi jiwa dan juga dimensi secara fisik. Nah, kita semua ini ya manusia, tubuh kita ini sama seperti hardware saja, tapi roh kita itu seperti software. Tanpa software tidak ada gunanya hardware. Jadi, Yesus mau mengajarkan kepada orang ini dan semua orang yang lain yang ada di situ. Di situ ada murid-muridnya tentunya. Di situ juga ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, ini yang galak-galak ini yang mencari-cari kesalahan Yesus. Tapi juga ada orang yang sangat banyak yang datang dengan berbagai kebutuhan. Supaya semua orang ini mengerti. Pertama, pengampunan dosa adalah jauh lebih penting karena ini berhubungan dengan kehidupan yang kekal. Karena manusia berdosa,
tidak mungkin akan masuk ke dalam surga tanpa lewat pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Nah, ini yang pertama, semua mengerti. Tapi mungkin bagi murid-murid Yesus yang ada pada saat itu, ya ini satu pelajaran bagi mereka. Mereka melihat apa yang guru mereka perbuat ini. Selalu kok kali ini kentara sekali lebih mementingkan persoalan pengampunan dosa ketimbang kesembuhan jasmani. Walaupun akhirnya Yesus juga menyembuhkan secara jasmani. Lalu bagi orang-orang banyak, mungkin juga ada satu pengertian baru yang mereka lihat di sini. Mungkin mereka akan belajar tentang bisa saja penyakit-penyakit ini ada hubungannya dengan dosa. Sehingga mereka lebih berhati-hati, jangan berbuat dosa. Nanti kamu juga bisa sakit secara fisik. Ya memang ada hubungan itu. Dan yang paling jelas dikatakan di sini bagaimana orang-orang Farisi. Jadi mereka ini melihat Yesus itu memang manusia biasa. Sulit bagi mereka untuk melihat bahwa Yesus ini datang dari Allah. Ya, apalagi sampai mengampuni dosa, itu hanya Allah saja yang bisa melakukan seperti itu. Jadi peristiwa ini mengajarkan hal yang sangat penting bukan saja bagi orang yang sakit ini, yang lumpuh ini. Tapi juga bagi 4 orang yang mengantarkan dia, bagi murid-murid yang menyaksikan, bagi orang banyak yang menyaksikan. Dan juga bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu merasa diri mereka itu paling tahu, paling hebat, ahli kitab suci dan sebagainya. Tapi mereka tidak bisa paham bahwa di hati Allah, ya, pada pandangan Allah, jauh lebih penting pengampunan dosa. Karena itu yang membawa keselamatan kekal. Tanpa itu orang tidak bisa masuk surga. Yang kedua baru penyembuhan secara fisik. Jadi pesan bagi kita hari ini dalam perenungan ini adalah selalu melihat hubungan antara roh, jiwa, dan tubuh. Selalu melihat bahwa jiwa kita, roh kita selalu mencari Allah. Dan kadang-kadang jiwa kita dalam keadaan dalam tanda kutip sakit. Tapi kita kurang peduli. Yang kita peduli hanya fisik. Apapun yang kita buat, kita berjuang supaya secara fisik kita ini aman, nyaman, sejahtera, dan seterusnya. Tapi kita selalu lupa bahwa roh kita membutuhkan itu. Membutuhkan satu hubungan dengan Tuhan. Dan untuk pembersihan itu, dosa selalu menjadi penghalang. Karena itu dosa harus diampuni ya. Jadi Tuhan membersihkan dosa itu baru roh kita mengalami satu rasa sejahtera atau damai sejahtera dan mendapatkan kembali hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, inilah pesan buat kita. Jadi setiap kali kita sakit, tidak salah bahwa kita sibuk mengurusi supaya kita mengurusi diri kita supaya kita mengalami penyembuhan. Tetapi jangan lupa bahwa roh kita membutuhkan itu. Membutuhkan satu hubungan dengan Tuhan. Yaitu hubungan yang harus kita bisa miliki melalui satu pengampunan dosa. Jadi sadarlah bahwa dosa ini membuat hidup kita tidak benar dan sakit. Oleh karena dosa itu harus dibersihkan. Dan yang bisa membersihkan adalah Yesus. Nah, semua orang harus tahu bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ini berita yang terpenting. Dan Yesus berkuasa menyembuhkan kita secara fisik. Inilah persoalan penting kedua. Inilah pesan buat kita, get your message. Nah, sahabat dan kerabat, sampai di sini dulu jumpa kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Dan saya berharap ada satu sentuhan baru, sentuhan surgawi buat Anda pada hari ini. Dan sampai jumpa pada edisi yang berikut. Have a good day and see you next time.